wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri dulu sama anggota saya. Saya Muhammad Wadon Hilman, di sebelah saya Awaludin, di sebelah saya Yaskurin Aslam. Oke, lanjut saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Awaludin. Waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pendidikan. Proses pendidikan melalui pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mengajarkan derajat manusia terpilih di sekolah, baik dari dasar pendidikan sampai menengah. Penjas merupakan komponen penting dalam pendidikan komprehensif yang bertujuan untuk pola hidup sehat, kebugaran jasmani dan kebugaran gerak, kebugaran berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran dan kelestarian. Lingkungan penjas yang diajarkan di sekolah mempunyai keunggulan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti sebagai kegiatan pembelajaran. Pendidikan di semua mata pelajaran dan ruang kelas berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan rasa ingin tahu dan cinta damai yang kuat pada diri siswa dan masyarakat umum. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan mencapai tingkat sejarah yang sangat signifikan sudah merubah pola para remaja dalam anak-anak ke dalam cara hidup yang semakin kurang dari keseluruhan keseimbangan karena lebih menekankan kepada keunggulan kecerdasan keintelektual dibandingkan dengan pentingnya keunggulan fisik dan moral individu. Budaya hidup sedentari kurang gerak disebabkan oleh semakin maraknya budaya ini di kalangan anak-anak dan remaja. Seiring dengan semakin berkurangnya ruang publik dan aktivitas sehari-hari yang memerlukan aktivitas fisik. Dalam kondisi tersebut di atas, kita harus kembali pada kajian dan fungsi pendidikan, khususnya jasmani. Tujuan pendidikan penjas yang diberikan untuk mengajarkan kepada anak-anak pentingnya etika, moralitas, dan karakter. Sering dengan semakin pentingnya perkembangan zaman, maka harus dimulai dari sendiri-sendiri. Karakter yang cocok digunakan sebagai membantu melahirkan generasi baru bangsa. Tujuan akhir pendidikan dan jasmani adalah mengembangkan karakter yang kuat, penilaian yang baik, dan sifat mulia. Mengajarkan etika dan nilai moral. Secara etimologis, istilah etika dan moral menunjuk pada pengetahuan tentang moralitas atau budi pekerti. Istilah etika berasal dari kata Yunani. Penelitian mengenai etika berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak atas kemanusiaan atau penelitian tentang segala kualitas moral dan mental yang mempengaruhi seseorang atau kelompok etis. Moral berasal dari kata Latin yaitu mitos dan dipahami sebagai adat istiadat atau kata krama atau etika, dan tidak berpura-pura diam-diam mengubah manusia menjadi makhluk yang lebih baik. Etika merupakan kajian sistematis mengenai
moralitas yang menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu benar dan tidak mengarah kepada penyelidikan yang lebih kritis dan menyeluruh. Lebih lanjutnya, akademis baik pendidikan etika maupun moral dan berada di pada level yang sama untuk memahami etika. Menurut Kretschmar, etika juga membahas bagaimana bersabar dan baik hati sekaligus memastikan kualitas hidup yang baik di samping hal-hal yang lainnya. Diakui Susanto, moralitas selalu mencerminkan kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Baik bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dilihat dari segi kebaikannya. Sebagai manusia normal menjadi dasar untuk memahami sifat yang ditinggalkan manusia dilihat dari sudut pandang yang baik. Mereka harus dilihat sebagai manusia dan bukan sebagai perilaku tindakan tertentu dan negatif. Perkembangan moral merupakan suatu proses dan melalui proses tersebut masyarakat mengadopsi nilai-nilai dan praktik yang diterapkan oleh masyarakat umum yaitu Belanda. Menurut norma orang yang di ekosistem menjunjung tinggi moral dianggap lurus para ahli menjelaskan apa yang dikenal dengan teori Pocket of Grace yang menyatakan bahwa seorang dapat menggunakan perilaku orang lain sebagai model atau contoh bagaimana perilaku jika ia mempunyai ciri-ciri tertentu, atau memahami moral menurut jika ia menunjuki perilaku yang sesuai dengan diterapkan dan mereka untuk memahami moral menurut konten dan mempunyai dampak jangka panjang terhadap motivasi dan kinerja, empati, emosi dan rasa bersalah atau belakang dan sosial. Baik, langsung saja ya. Pengajaran etika dalam pendidikan penjas. Pentingnya etika dalam olahraga adalah untuk menonjolkan lapangan permainan. Penggunaan etika dalam olahraga membantu mengembangkan karakter dan kualitas seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Kualitas penting ini hadir dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam olahraga. Atlet yang perilaku etiknya sering disebut sebagai teladan yang harus ditiru, baik oleh masyarakat pada umumnya maupun oleh tim lain. Pada akhirnya, etika dalam olahraga juga berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Contoh kejujuran dan menghargai orang lain diberikan oleh atlet yang membahas etika. Mereka mendorong orang lain untuk mengikuti teladan mereka dan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan mereka. Di dunia di mana kita sering menyaksikan contoh perilaku anti etika, atlet yang melakukan perilaku etis menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk menjaga integritas dan pengendalian diri dalam segala situasi. Jadi kesimpulan, karena dasar-dasar pendidikan etika bersifat abstrak, maka penekanannya harus lebih diberikan pada contoh dan kegiatan nyata. Pendidikan budaya sebagai sarana pendidikan yang membantu anak belajar. Konsep moralitas menganalisis realitas moral secara kritis akan lebih relevan dengan format permainan, di mana analisis realitas moral berfungsi sebagai pendidikan etika. Dukungan lingkungan sekolah dan masyarakat harus seimbang untuk menjaga lingkungan sosial yang sehat guna mendukung pendidikan etika dan nilai. Pendidikan jasmani dapat mengajarkan siswa tentang nilai-nilai etika dan karakter dalam kelas, termasuk pada saat kurikulum, kegiatan sekolah dan kegiatan klub sekolah dengan memperhatikan pendekatan yang tepat. Individu. Pendidikan jasmani dan olahraga diharapkan menjadi bagian dari pengalaman manusia.
Untuk itu, pendidikan jasmani harus memasukkan pengajaran etika dan nilai dalam proses pembelajaran sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan karakter anak. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sudah. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 4 mengenai etika penjas dalam pelajaran olahraga. Mungkin kalau ada salah-salah kata maupun penjelasan kami yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.